بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم وملك التوبة على الندم ومخرج الصبر من الألم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، فنصلي على رسوله الأكرم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم، فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, masya Allah, akhirnya bisa tablik akbar, walaupun terlambat sedikit. Maksudnya terlambat, lebih duluan orang bisa berwisata dibandingkan berkumpul di masjid. Lebih duluan orang bisa masuk mall dibandingkan bisa masuk masjid. Tapi falhamdulillah ala kulli hal, akhirnya kita bisa berkumpul di masjid. Akhirnya kita lihat saf-saf di Masjidil Haram pun dirapatkan. Akhirnya di Masjidin Nabawi juga dirapatkan. Dan alhamdulillah, insya Allah yang hadir di sini yang belum pernah ke tanah suci Allah undang. Yang belum pernah umrah Allah undang untuk umrah. Yang udah pernah umrah berangkat lagi. Insya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, mudahkan kami, berikan kami rezeki untuk berziarah kedua tanah haram, yakni ke Makkah dan Madinah. Mau tahu baca surat apa? Baca suratul Waqiah setiap malam. Siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam tidak akan pernah jatuh miskin sampai dia meninggal dunia. Tapi paginya kerja. Jangan juga tiap malam baca Al-Waqiah, pagi tidur, udah mau kerja. Kerja saja, urusan hasil, urusan gaji, urusan Allah. Urusan hasil, urusan Allah.
Tapi urusan bekerja kata Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan semua akan diberikan, manusia itu diberikan sesuai dengan usahanya. Sesuai dengan usahanya. Tapi bisa didouble itu usaha, bisa didouble itu hasilnya. Bagaimana caranya? Dengan bersedekah. Orang sedekah berlipat ganda akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, alhamdulillah malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi, Maulid Akbar Nabi Muhammad. Tidak ada memperingatinya. Karena saya sering dikatakan merayakan Maulid itu bid'ah. Saya setuju kalau ada orang bilang merayakan Maulid bid'ah. Saya setuju, sangat setuju. Karena hari raya dalam Islam cuma ada dua. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pintar itu, Masya Allah. Semoga menjadi hafil Al-Quran. Ya, jadi anak-anak lah disuruh itu yang akan menjadi penerus kita. Jangan remehkan anak muda. Saya senang di sini, yang depan ini anak-anak muda. Banyak pengajian itu yang tua-tua di depan. Ya, awalnya saya mau ceramah tentang semangat Nabi. Pas saya lihat jamaahnya tua-tua, terpaksa saya ceramah tentang kematian. Saya mau suruh semangat ke masjid. Yang paling depan tua-tua, nggak usah lah, suruhlah banyak zikir saja. Jamaah, alhamdulillah. Kalau dibilang perayaan Maulid bid'ah, saya setuju. Karena hari raya Islam cuma ada dua. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tapi kalau dibilang memperingati Maulid Nabi, maka itu beda cerita, bosku. Kalau merayakan, apa bedanya Ustadz? Merayakan dengan memperingati. Kalau hari raya tidak bisa bergeser. Idul Fitri, tanggal berapa Idul Fitri? Tanggal 1 Syawal. Ustadz Syam, tolong khutbah di Masjid Al-Kafah. Khutbah apa? Idul Fitri. Tanggal berapa? 1 Syawal Ustadz. Saya bilang, oh saya ada acara tanggal 1 Syawal. Boleh nggak tanggal 3 aja? Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Kenapa? Karena Idul Fitri 1 Syawal. Mesti 1 Syawal. Nggak bisa 3 Syawal, nggak bisa 5 Syawal, nggak bisa 10 Syawal. Nggak bisa. Harus 1 Syawal. Hari raya. Merayakan. Idul Adha tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Boleh nggak kalau digeser Idul Adha jadi 13 Dzulhijjah? Atau 16 Dzulhijjah? Atau 20 Dzulhijjah? Atau di bulan Muharram? Nggak bisa. Karena hari raya. Merayakan. Maka kalau hari raya Islam cuma ada dua. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Apa bedanya dengan peringatan? Peringatan Maulid, bukan perayaan Maulid. Kalau peringatan, mau tanggal 12 Rabiul Awal jadi. Mau Maulid di bulan Muharram jadi. Mau Maulid di bulan Ramadan terserah. Mau Maulid tiap malam terserah. Kalau peringatan, itu bedanya peringatan dengan perayaan. Kalaupun ada yang mengatakan, Ustadz, Maulid itu bid'ah, ya udah ganti aja judulnya, nggak usah Maulid, kajian Sirah Nabawiyah. Kajian Sirah Nabawiyah. Kalau dikasih kajian Sirah Nabawiyah, hadir dia tuh yang bilang Maulid bid'ah, pasti datang. Oh, bukan Maulid, kajian Sirah, padahal sama aja. Cuma beda judulnya aja. Jamaah, tapi saya bangga melihat jamaah yang hadir. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi bapak yang pakai kacamata hitam di belakang. Masya Allah, paling ganteng bapak sendiri. Saya khawatir bapak nanti protes. Pulang ke rumahnya cerita sama istrinya, Bu, saya datang di Masjid Al-Kafah. Penceramahnya penceramah nasional, tapi panitia tidak siap. Kenapa? Tidak dinyalakan lampu. Padahal bapak yang salah. Jamaah, jangan marah ya Pak ya. Kita foto sebentar. Pak, foto berdua kita. Sini.
Karena bapak yang paling ganteng di antara seluruh yang hadir, maka bapak dapat foto pertama. Foto kan? Kasih HP-nya. Kasih HP-nya, kita foto berdua. Nah. Terima kasih banyak Pak. Satu-satunya selama karir saya ceramah, baru kali ini ada yang hadir ceramah malam hari dalam masjid pakai kacamata hitam. Barakallahu lak Pak. Jadi berapa meter tikar mau disumbang? Insya Allah, canda. Jamaah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, malam hari ini banyak maulid diadakan di mana-mana. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Saya tidak usah ceritakan bagaimana kelahirannya Nabi. Semua insya Allah tahu. Anak SD SMP tadi pagi di sini juga. 12 Rabiul Awal pada tahun gajah Nabi lahir. Ya. Sekarang bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia angkat tangannya. Siapa mau ambil 5 nasihatku? Nabi begini, siapa mau ambil 5 nasihatku? Ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Pada saat Nabi seperti begini, saya bilang begini, besok saya mau umroh, siapa mau ikut? Ada yang bilang, oh saya. Mungkin ada di antara jamaah yang mau bilang begini, tadi apa sih? Emang tadi ngomong apa sih? Mungkin seperti itu. Ada yang fokus, ada yang bilang saya, ada juga yang bilang, tadi ustadznya ngomong apa sih? Tadi emang diajak ngapain sih? Pada saat Nabi mengangkat tangannya, saya ingin memberikan nasihat kepada kalian, wahai para sahabatku, siapa yang mau mengambilnya? Siapa yang mau mengambilnya? Para sahabat ada yang perhatikan, ada yang tidak terlalu perhatikan. Ternyata yang pertama angkat tangan dan berdiri adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sayyidina Abu Hurairah yang paling dekat dengan Rasulullah. Dan memang paling hebat Abu Hurairah itu. Abu Hurairah itu pernah masuk masjid begini Pak. Dia masuk masjid lewat. Belok kanan. Bingung. Balik lagi. Bingung. Didekati sama sahabat. Ya Abu Hurairah. Abu Hurairah, ngapain kau ke situ? Mau masuk masjid aja repot. Kok bolak-balik? Apa yang membuatmu kebingungan? Apa jawaban Abu Hurairah? Saya sedang mengingat-ingat di mana tapak kakinya dulu Rasulullah. Saking maunya mengikuti semua apa yang dilakukan Rasulullah. Karena apa yang dilakukan Rasulullah itu selamanya akan jadi sunnah. Contoh, di antara kita ada perbedaan kunut dan tidak kunut. Nah, kata mazhab yang lain, kan Rasul tidak selamanya kunut. Kata mazhab Syafi'i, walaupun tidak selalu kunut, sekali dilakukan Nabi akan jadi sunnah selama-lamanya. Contoh Senin Kamis, Nabi selamanya Senin Kamis? Tidak. Kadang juga Nabi tidak puasa Senin Kamis, tapi sekali dilakukan Nabi maka menjadi sunnah selama-lamanya untuk umatnya. Makanya dalam mazhab Syafi'i kunut terus. Tidak usah kita berdebat. Apalagi kalau cuma masalah kunut saja. Orang sudah temukan vaksin, kita masih kunut kita bahas. Orang sudah temukan vaksin, kita masih kunut kita bahas. Jangankan kunut Pak, qomat aja berbeda-beda qomat. Ada yang pakai 17 kalimat seperti Syafi'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Abu Hanifah seperti adzan. Dua-dua semua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dua-dua semua. Ada juga yang cuma sekali semua. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha. Baru qomat, masalah qomat saja. Jangankan qomat, qiraat Al-Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Yang lebih ekstrim lagi, ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata orang Indonesia, sesat imamnya ini. Pasti ISIS. Padahal itu salah satu riwayat. Jangankan masalah kunut, masalah maulid, masalah bid'ah, qiraat saja orang beda-beda. Semuanya sampai kepada baginda Nabi SAW. Nah, Abu Hurairah saking cintanya sama Nabi, semua dicari sama Abu Hurairah. Bingung masuk masjid. Kenapa kok bingung Abu Hurairah? Saya cari di mana ya dulu tapak kakinya Nabi, di mana bekas tapak kakinya Nabi masuk masjid. Bahkan Abu Hurairah kalau mau berangkat umroh dari Madinah ke Makkah, di mana Nabi transit, di mana Nabi buang hajat, mampir, maka Abu Hurairah cari tempat mampirnya Nabi, di situ juga dia buang hajat. Kan tidak ada toilet pada saat itu. Orang cuma minggir ke padang pasir. Abu Hurairah cari itu. Oh, saking dekatnya dengan Rasulullah SAW. Ketika Nabi angkat tangan, siapa mau ambil ini? Ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Jamaah. Kata Abu Hurairah, saya ya Rasulullah. Abu Hurairah di sana, Nabi di sini, seakan-akan begitu. Nabi boleh saja mengatakan, Abu Hurairah dengarkan nasihatku. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Tidak. Tapi Nabi memanggil Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, maju ke depan. Setelah maju, sudah berdekatan seperti ini. Contoh. Sudah berdekatan dengan Rasulullah SAW. Nabi apa langsung menasehati? Tidak. Nabi ambil tangannya. Baru dikasih tahu nasihatnya. Ambillah nasihatku ini untuk kau amalkan. Atau kalau kau belum mengamalkan, ajarkan kepada orang yang mau mengamalkan. Apa maksudnya? Inilah bukti suatu ilmu. Ilmu itu kalau kita mau membuktikan kita sudah dapat ilmu atau belum, apakah kita sudah mengamalkan? Kalaupun belum kita amalkan, apakah kita sudah mengajarkan? Jadi kalau ada ilmu Pak, share ulang. Kalau kita dapat ilmu, bagikan ulang. Dapat pengajian di masjid, pulang sampaikan kepada anak-anak, sampaikan kepada pasangan, sampaikan kepada orang tua. Nah, itu baru ilmu. Ilmu itu disampaikan. Ada maksud apa Bapak naik ke sini? Pasti muridnya Pak Ustadz, ya kan? Karena songkoknya NU banget. Saya tanya dulu, Imam Syafi'i NU atau Muhammadiyah? NU. Tahu dari mana? Duluan lahir Imam Syafi'i daripada NU. NU yang ikut Imam Syafi'i. Jamaah. Jadi jangan bilang begini, tidak kunut orang di sana, pasti Masjid Muhammadiyah. Bukan begitu jawabannya. Jangan kayak gitu. Tidak berilmu kalau gitu. Ilmu disampaikan atau diamalkan atau dua-duanya. Bagaimana cara Nabi? Abu Hurairah, dengarkan nasihatku. Bukan hanya berdekatan. Tidak usah dipegang, tidak terbang itu. Tidak bakal terbang. 29 tahun saya pakai tidak terbang-terbang. Ya. Jadi tidak usah dijaga terus. Ya. Kenapa? Tidak usah dijaga. Tidak bakal terbang itu. Yakin. Tidak usah dijaga. Di samping sini. Mana tadi tangannya? Pegang. Bekas. Maka Nabi SAW memegang dulu tangannya Abu Hurairah, baru disampaikan nasihatnya. Apa maksudnya? Nasihat kontak fisik itu jauh lebih masuk dibandingkan tidak kontak fisik. Ada orang tua, ke masjid sana. Udah azan ke masjid sana. Sangat berbeda ketika orang tua datang. Nak, sholat nak. Jauh berbeda. Guru-guru kami, ulama-ulama itu kalau nasehatin kita kalau baru ketemu, apa kabar? Dipegang terus, ndak lepas tangannya sambil menasehati. Beda ketika menasehati dengan menyentuh tanpa menyentuh. Maka Rasulullah salah satu sunnah Nabi ketika menasehati orang itu dipegang. Bagaimana Rasulullah?
mendoakan Sayyidina Hamzah, Allahumma thabbit, Allahumma thabbit, ya Allah kuatkan keimanannya, dipegang pakai kontak fisik. Mendoakan Sayyidina Umar, didoakan dipegang. Doakan sahabatnya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dipegang, ada kontak fisik. Nah, kalau mau ambil satu sunnah Rasulullah ketika mengajarkan anak-anak, ibu, bu, saya itu lebih senang sapa ibu-ibu kalau lagi pengajian, karena ibu-ibu itu makhluk yang unik. Ya bu ya, Masya Allah, tabarakallah. Dipegang anaknya kalau dinasehati, disentuh, disayang. Rasulullah pakai kontak fisik kalau menasehati orang. Makan sama anak muda, ya gulam, wahai anak muda. Ada anak muda makan sama Nabi, enggak terbang itu, ya Allah ya Rabbi. Saya bilang enggak bakal terbang, enggak usah dijaga. Nabi makan sama anak muda, Rasulullah SAW, itu anak muda, ada makanan di dekatnya yang jauh diambil. Ada makanan di dekatnya yang jauh diambilnya. Maka apa kata Rasulullah? Ya gulam, wahai anak muda ganteng, kalau mau makan, samillah, bismillah. Setelah itu makan pakai tangan kanan. Baru setelah itu ambil yang paling dekat. Padahal Nabi cuma mau ngomong, jangan jauh-jauh tanganmu, ambil yang paling dekat. Tapi Nabi tidak langsung ke situ. Nabi mula-mula tidak mau bikin orang tersinggung. Baca bismillah dulu nak. Makan dengan tangan kanan, ambil yang dekat denganmu. Padahal poinnya, jangan kau tanganmu ke sana, ambil yang paling dekat. Tapi dimulai dengan bismillah dulu. Rasul akhlaknya, padahal kepada anak muda. Begitulah Rasul berdakwah. Banyak sekarang kita ada orang salah, astagfirullahaladzim, bu ya, astagfirullahaladzim, pak, kenapa belum mau sholat? Langsung sakit hatinya orang. Pelan-pelan dakwah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disentuhlah Abu Hurairah. Masih kuat tidak? Masih pak. Masa? Kalau tidak kuat ngomong ya. Masih kuat berdiri? Masih? Sampai saya selesai ceramah. Kenapa tidak kuat? Kenapa? Gak apa-apa temani saya berdiri ceramah sini. Gak apa-apa ya. Nanti amplopnya bagi dua. Tak jadi deh dua. Sini. Nabi memegang tangannya sebagai apa? Sebagai kontak fisik sebelum menasehatinya. Apa isi nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silahkan duduk. Isi nasihat Rasulullah SAW yang pertama, ingatlah, takutlah kepada al-maharim, takutlah terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Ibadan nas. Apa kata Nabi? Takutlah akan bermaksiat, maka engkau menjadi seorang ahli ibadah. Kok agak aneh gitu kalimatnya gitu ya. Harusnya Nabi bilang begini, rajin-rajinlah tahajud, maka engkau akan jadi ahli ibadah. Atau bilang begini, rajin-rajinlah sholat duha, maka engkau akan dicap sebagai ahli ibadah. Enggak. Nabi bilang begini, jauhi maksiat, maka engkau akan dicap sebagai ahli ibadah. Maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Alih-alih mengatakan, tahajudlah, engkau akan ahli ibadah. Enggak. Atau sedekahlah, engkau akan menjadi ahli ibadah. Tidak. Atau berhajilah, maka engkau menjadi ahli ibadah. Tidak. Tapi Nabi mengatakan, jauhi maksiat, maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Apa maksudnya? Ternyata jamaah. Oh jamaah. Lanjut. Ini belum mulai ceramah saya ini. Baru prolog aja. Apa maksudnya? Jauhi maksiat maka engkau menjadi seorang ahli ibadah. Kita carilah riwayat yang lain. Tidak ada satupun riwayat sepengetahuan saya yang mengatakan tahajudlah engkau akan menjadi ahli ibadah. Tidak. Nabi bilang jauhi maksiat maka engkau menjadi ahli ibadah.
ternyata menjauhi maksiat itu jauh lebih susah dibandingkan mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah, taat kepada Allah. Lebih susah untuk menjauhi maksiat. Mana buktinya? Banyak yang kuat puasa Senin Kamis, tapi kuat juga bergosip. Banyak yang kuat bangun tahajud, tapi ternyata juga makan riba. Banyak yang kuat untuk datang ke masjid, tapi ternyata juga zalim sama tetangganya. Banyak yang rajin baca Quran, tapi tiap hari nyakitin perasaan orang tuanya. Ternyata menjauhi maksiat itu jauh lebih sulit dibandingkan mengerjakan ibadah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, jauhi maksiat. Takutlah akan maksiat, takutlah akan apa yang dilarang oleh Allah, maka engkau menjadi seorang ahli ibadah. Banyak santri masuk pesantren, tapi pulang-pulang dia remehkan orang tuanya, dia sakiti perasaan orang tuanya. Dia sakiti perasaan orang tuanya. Banyak orang rajin puasa Senin Kamis, tapi ternyata auratnya kemana-mana. Banyak rajin tahajud. Ustadz, kenapa ya hidup saya tidak berubah-berubah? Padahal saya sholat duha, saya sholat tahajud. Ternyata yang nanya tidak pakai jilbab. Ternyata yang nanya tidak pakai jilbab. Ustadz yang ditanya langsung tahu jawabannya. Bukan masalah engkau tahajud, engkau duha, tapi engkau masih melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Masih melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tentang seberapa banyak sholatmu, bukan tentang seberapa banyak puasamu, seberapa banyak sedekahmu. Subhanallah, bikers subuhan, masih subuh udah naik motor, udah bikers setiap subuh, tapi menjalankan maksiat, maka belum bisa dicap sebagai ahli ibadah. Tapi itu bukan di Batam. Di Batam insya Allah bikers subuhannya taat semua insya Allah. Nggak usah amin, lakukan saja. Bukan doa ini, harapan. Jamaah, maka jauhi maksiat, maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Susah menjauhi maksiat. Setengah mati kita jaga hafalan, baru keluar sudah celana pendek kita lihat. Baru keluar sudah maksiat yang kita lihat. Maka subhanallah, jauhi maksiat, jauhi yang diharamkan Allah, kata Nabi. Nasihat pertama, supaya apa? Supaya engkau menjadi seorang ahli ibadah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sesungguhnya mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jamaah, lanjut. Ini kita dalam rangka mencintai Nabi. Sahabat itu cinta sama Nabi. Beberapa contohnya seperti misalnya sahabat dalam perang Uhud, ya. Ada yang namanya Ummu Dinar. Ummu Dinar, ada juga yang namanya Nusaibah. Nusaibah ini para medis, tim medis pada peperangan Uhud. Jadi banyak orang terkena senjata, terkena panah, terkena pedang, maka Nusaibah inilah yang ngobatin. Maka semua, kita tahu semua kisahnya perang Uhud. Tahu perang Uhud? Tahu perang Uhud? Siapa itu? Tahu baru sembunyi. Jamaah. Maka Nusaibah inilah tim medisnya. Karena pada saat perang Uhud kaum muslimin itu terjadi kekalahan. Gara-gara keras kepala itu sniper yang ada. Jadi Nabi itu sudah naruh sniper di bukit Uhud. Kata Nabi, apapun yang terjadi jangan kau turun dari sana. Meskipun kau lihat sahabatmu dimakan mayatnya oleh burung, jangan kau turun dari bukit Uhud. Nih sniper dikasih tahu. Ternyata apa yang terjadi? Bukannya malah syahid teman-temannya, tapi teman-temannya ini malah menang. Ini sniper yang ada di bukit Uhud mengatakan, wah,
Kalau kita nggak turun dari sini, kehabisan kita harta rampasan perang nih. Nabi kan cuma bilang, walaupun teman-teman kalian kalah, jangan bergerak dari sini. Ini teman kita menang, kita harus turun dari sini. Melawan, melanggar perintah Nabi. Mereka turun dari Bukit Uhud, ternyata pasukannya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam pada saat itu langsung menyerang dari belakang. Akhirnya banyak sahabat Nabi yang syahid pada saat itu. Ya Allah, siapa ini menelpon? Jamaah, saya ngecek siapa tahu orang tuaku. Karena yang namanya orang tua, apapun yang kita lakukan langsung kalau orang tua yang memanggil, kalau orang tua yang ngajak ngomong. Ya, jamaah. Woi. Jamaah. Itulah kenapa saya ceramah di sini, karena orang tua aku yang minta. Assalamualaikum. Halo. Halo. Salam. Ya. Ceramah Kak, sudah dulu nah. Assalamualaikum. Jamaah. Kata bapakku, ini pesannya bapakku. Kalau ada orang menelpon, tidak ada namanya, justru itu yang diangkat. Karena siapa tahu emergensi, penting. Masuk akal sih, tapi nyusahin juga kalau kayak saya. Setiap orang tidak kenal diangkat. Rata-rata menawarkan asuransi. Paling susah itu ditolak itu. Jamaah. Maka Nusaibah pada saat itu banyak yang terkena luka-luka. Nusaibah mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang diserang. Maka Nusaibah maju paling depan, perempuan sahabiah. Maju paling depan, Nusaibah terkena tangannya, putus tangannya. Putus tangannya Nusaibah. Anaknya Nusaibah ada di situ pada saat itu. Ummi, ibu. Siapa hati siapa yang tidak terluka melihat ibunya disiksa? Anaknya mengatakan, ibu. Apa kata ibunya? Jangan kau pedulikan saya, lindungi Rasulullah. Jangan kau pedulikan saya, lindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Seorang wanita. Ada lagi seorang perempuan, karena banyak perempuan yang hadir. Namanya sahabiah. Kalau perempuan sahabiah. Kita lanjutkan setelah dia pulang dari toilet. Itu jaketnya jangan dipakai sholat, rumpinya. Kalau ada tulisan di belakang, ini Biker Suwan, ada tulisan di belakang, jangan dipakai sholat, lipat dulu. Karena itu kita kalau sholat, apalagi imamnya panjang bacaannya, itu kita menghayal. Wah, apalagi Pak Ustadz baca wal fajri atau panjang bacaannya imam, itu yang di belakang yang tidak hafal, tidak lain dan tidak bukan karena sudah selesai Al-Fatihahnya, mau ikut bacaan imam tidak hafal, terpaksa apa yang dia baca semua tulisan yang ada di depannya. Biker subuhan, sahabat hijrah, semangat hijrah. Habis bajunya, apalagi kalau kau pakai baju alumni, la ilaha illallah, baca semua situ. Yanto, Yeni, angkatan 95. Baca semua namanya orang. Kenapa? Karena ada tulisannya. Habis tulisan, apalagi yang kita cari? Sarungnya orang kita baca semua. Wadimor, gajah duduk, gajah bengkak, gajah tidur. Dibaca tuh gangguan syaitan itu orang kalau orang lagi sholat itu. Makanya gimana caranya? Baca ta'awudz ya. Sayyidina Utsman pernah nanya, ya Rasulullah, saya ini kalau sholat ini banyak was-was, banyak pikiran. Katanya baca ta'awudz ya. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau di tengah-tengah, wala antum a'biduna ma'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum a'biduna ma'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum a'biduna ma'budu wala ana 'abidun ma. Tidak selesai gangguan syaitan, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala antum a'biduna ma'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum a'biduna ma'budu wala ana 'abidun ma. Tidak selesai juga, maka ta'awudz lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali meludah ke kiri. Meludah 3 kali ke kiri, tapi tidak usah pakai dahak.
pada saat sholat tidak berjamaah aja. Siapa tahu ada jamaah sebelah kiri, lupa enggak konsen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lari orang di sampingmu. Jamaah. Nah, itu. Atau baca surah An-Nas sebelum sholat. Atau ada doanya, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun. Jamaah. Ada namanya Ummu Dinar. Setelah terdengar peperangan Uhud nih banyak yang syahid, banyak yang meninggal dunia, maka perempuan-perempuan yang keluarganya berangkat peperangan di Madinah, itu mereka nungguin kabar. Mereka berdiri semua di jalan, nungguin kabar. Gimana bapakku, gimana saudaraku, gimana suamiku, gimana anakku. Ada salah satunya di situ namanya Ummu Dinar, seorang sahabiah. Maka Ummu Dinar ini berdiri di sana nungguin. Karena anaknya pergi berperang, suaminya pergi berperang, saudaranya pergi berperang, orang tuanya ikut berperang, keluarganya ikut berperang. Maka satu persatu sahabat pulang dari peperangan yang selamat. Maka semua lewat, akhirnya ada yang mendekati Ummu Dinar. Isbir ya Ummu Dinar, sabar, sabar wahai Ummu Dinar, suamimu syahid. Langsung dia berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki syahid terhadap suamiku. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Datang lagi sahabat yang lain, datang lagi kepada Ummu Dinar. Isbir nafsak, sabar wahai Ummu Dinar, anakmu syahid. Kata Ummu Dinar, ya Allah, berikanlah rezeki syahid terhadap anakku ya Allah. Bagaimana dengan Rasulullah? Ya nanya, bagaimana dengan Rasulullah? Dah air matanya keluar. Datang lagi sahabat, wahai Ummu Dinar, anakmu yang kedua juga syahid. Ya Allah, berikanlah rezeki syahid terhadap anakku yang kedua itu ya Allah. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Maka seketika lewatlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diberitakan kepada Ummu Dinar, di sana ada Rasulullah. Rasulullah tidak terbunuh, Rasulullah selamat. Maka mendekatlah Ummu Dinar di tendanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terhalang oleh kain, maka Jibril datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, di luar sana ada Ummu Dinar. Dia tidak memikirkan keluarganya yang syahid. Setiap dikabarkan keluarganya syahid, dia cuma berdoa supaya Allah memberikan tempat terbaik. Tapi dia selalu menanyakan tentang kabarmu. Keluar temui dia. Keluar temui dia. Kenapa Nabi tidak keluar-keluar? Karena Nabi sedih. Omnya, pamannya meninggal, para hafiz Al-Quran syahid semua, banyak sekali yang syahid sahabat pada saat itu. Maka Nabi SAW mengeluarkan kepalanya lalu memperlihatkan. Kata Ummu Dinar, engkaukah itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, engkaukah itu ya Rasulullah? Kata sahabat, kenapa engkau tidak sedih? Anakmu meninggal, anakmu syahid, suamimu syahid, saudaramu syahid. Apa kata Ummu Dinar? Setelah melihat Rasulullah, tidak ada rasanya musibahku yang lain. Tidak ada apa-apanya musibahku yang lain jikalau itu adalah tidak menimpa Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah yang tertimpa, maka itu adalah musibah besar bagiku. Maka pada saat itu Rasulullah langsung tersenyum. Dalam keadaan sedih, Nabi langsung tersenyum. Kenapa? Karena ternyata dilihat satu hiburan untuk baginda Nabi SAW. Ada seorang sahabiah, ada seorang wanita yang sangat mencintai Rasulullah SAW, melebihi keluarganya, melebihi anak-anaknya. Jamaah, itu adalah seorang yang sangat Itu adalah seorang yang sangat mencintai baginda Nabi SAW. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, Habibu Habibi Habibi. Kekasihnya kekasihku adalah kekasihku. Kita lanjutkan setelah lap ingus. Lanjut. Tidak ada rasanya influenza batuk kalau sebanyak ini jamaah. Saya akan ceramah sampai 11:30. Ini belum mulai ceramahku ini. Jamaah. Oh jamaah. Kekasihnya kekasihku adalah kekasihku, kata Nabi. Maksudnya apa?
kita mencintai yang mencintai Nabi, itu berarti mencintai Rasulullah. Cinta yang dicintai Rasulullah berarti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sahabat. Nah kita lanjut lagi tadi pesannya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Jamaah, yang pertama kata Nabi ketika menyentuh Abu Hurairah apa? Takutlah terhadap maksiat, takutlah terhadap apa yang diharamkan Allah, maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Yang kedua kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ridhalah, relalah terhadap pemberian Allah, maka engkau akan menjadi manusia paling kaya. Yang bikin kita merasa miskin itu karena kita capek sendiri. Capek kita, tidak rela terhadap pemberian Allah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah dalam surah Ibrahim, kalau kau bersyukur pasti aku akan tambahkan. Jamaah, ibu-ibu, nah, saya tuh lebih sering sapa ibu-ibu daripada bapak-bapak. Karena kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu biar nggak disapa fokus dia. Kalau ibu-ibu sudah disapa masih HP-nya saja dimaini. Contohnya itu jilbab coklat di belakang pakai kacamata. Jamaah, padahal dia sedang mencatat materi. Makanya biasa ibu-ibu itu sen kanan belok, bukan saya yang bilang. Jamaah, oh jamaah, lanjut. Maka ridhalah terhadap pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada sebuah tenda di padang pasir. Dari suara tenda ini terdengar, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang memberikan aku sesuatu yang tidak kau berikan kepada orang lain. Segala puji bagimu ya Allah, kau melebihkan aku atas orang lain. Dia berdoa terus begitu, seakan-akan dia yang paling bahagia di dunia. Padahal kalau dilihat cuma tinggal di tenda. Tinggal di tenda. Akhirnya seorang ulama penasaran, mendekat dia ke tenda tersebut. Dia penasaran siapa orang yang ada di dalam ini. Pas dilihat orangnya, ternyata maaf, matanya buta. Pas dilihat ternyata tidak bisa bergerak, lumpuh dia. Mulutnya berbicara, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang membuatku lebih baik daripada orang lain, memberikanku lebih banyak daripada kepada orang lain. Subhanallah. Penasaran orang ini, apa yang Allah berikan kepadamu? Tidak bisa melihat, udah miskin, tidak bisa bergerak, tidak punya apa-apa. Dia bertanya, apa sebenarnya yang Allah berikan kepadamu? Apa kata dia? Memang fisikku tidak sempurna, tapi hatiku selalu mengingat Allah. Di luar sana banyak yang aku kalahkan karena fisiknya sempurna, tapi hatinya melupakan Allah. Berarti saya jauh lebih baik daripada mereka. Karena mereka fisiknya sempurna, hatinya tidak ingat Allah. Saya fisikku tidak sempurna, tapi Allah mengizinkan hatiku untuk selalu mengingatnya. Allahu Akbar. Ridha terhadap apa yang diberikan Allah. Jamaah, termasuk kalau kita mau sedekah, harta, uang itu kalau kita mau keluarkan nih, kalau kita mau sedekah, uang itu bakal ngomong. Dia ngomong begini uang tersebut. Harta, al-mal yang kita keluarkan, dia akan mengucapkan beberapa kalimat. Yang pertama, uang itu akan ngomong begini. Dahulu aku sedikit, hari ini kau membuatku berlipat ganda. Kalau kita keluarkan uang itu akan berbicara. Hari ini aku sedikit, dahulu aku sedikit, tapi hari ini engkau membuatku berlipat ganda. Punya uang 2.000, uang 2.000 itu akan ngomong, sekarang aku 2.000, tapi engkau membuatku berlipat ganda. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala apa yang kita keluarkan. Jamaah. Jadi kalau misalnya jamaah nyumbang 1 meter saja, 1 meter saja karpet di masjid ini, Allah lipat gandakan menjadi 700 meter. Allahu Akbar. 1 meter. Berapa 1 meter ini, Ustaz? 1 juta. Berapa yang hadir di sini? 10.000 saja satu orang ini. Yang 10.000 terlalu sedikit. Masa mau masuk surga 10.000? Masuk bioskop saja berapa? Nah, mau masuk surga 10.000. Tapi Allah itu asy-syakur, ya. Allah itu asy-syakur. Apa itu asy-syakur? Maha berterima kasih, maha membalas kebaikan. Allah itu berterima kasih kepada kita. Pernah dengar kisah seorang perempuan ahli maksiat? Perempuan ahli maksiat pulang bermaksiat, ada anjing kehausan, dia ambil sepatunya, dikasih minum anjing tersebut, Allah tetapkan dia jadi ahli surga. Padahal kebaikannya cuma 1, kasih minum anjing. Allah maha berterima kasih, Allah maha bersyukur. Kasih minum anjing dapat surga, apalagi karpet. Saya tidak bantu panitia, saya tidak dipesan, tidak ada panitia ngomong ke saya, Ustadz tolong lelang karpet, tidak ada. Ada yang ngomong ke saya? Tidak ada kan? Tidak ada sama sekali yang ngomong ke saya. Tapi saya lihat aneh karpetnya. Kok cuma 3 saf? Padahal jamaahnya banyak. Saya sholat subuh di sini jamaah sampai 6 saf, 7 saf. Banyak jamaahnya Al-Kafah ini. Kalau mau nyumbang masjid, cari masjid yang banyak jamaahnya. Cari juga masjid yang saldonya selalu sedikit. Berarti dipakai saldonya. Daripada ada masjid saldonya dipamer banyak, tapi saldo doang. Nggak tahu kemana uangnya. Nggak ada perubahan masjidnya. Saya ke Al-Kafah, 2 kali saya ke Al-Kafah, udah ada perubahan. Ada rubah karpet lagi. Tambah dingin juga. Subhanallah, cari masjid yang begitu. Sumbang. Karpet, saya 1 meter. Saya 1/2 meter saja, nggak apa-apa. Saya 1/10 meter saja. Dari 100.000, nggak apa-apa. Maka itu akan menjadi pahala jariyah. Allah maha berterima kasih kalau kita memberikan di jalan Allah. Yang pertama, uang itu akan ngomong. Karpet ini akan ngomong. Dahulu aku adalah sedikit, namun hari ini engkau membuatku berlipat ganda. Itu kalau kita keluarkan uang kita itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Tapi jamaah, yang namanya sedekah itu bukan hanya prasyarat. Kalau sholat kan cuma prasyarat tuh. Apa prasyaratnya sholat? Harus suci dari najis, suci dari hadas, harus berwudu, ya. Bagi yang hadas besar harus mandi, baru bisa diterima sholatnya. Kalau tidak ada syarat-syarat itu tidak bisa diterima sholatnya. Kalau sedekah itu pasca syarat, setelahnya ada syaratnya, ya. La yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kalau engkau bersedekah, jangan mengikutkan setelahnya manna wala adha, menyebut-nyebut pemberianmu. Menyebut-nyebut pemberianmu. Itu Al-Kafah itu saya yang kasih karpetnya dulu itu. Ada cerita begini. Ini kisah nyata ini. Ada seorang donatur. Ini donatur nih nyumbang marmer. Saking takutnya ria, dia ndak mau sholat di situ. Dia kasih marmer, dia pindah. Dia izin, boleh nggak saya ikut sholat sama Ustadz? Kenapa ndak mau sholat situ? Gini Ustadz, saya habis nyumbang sebenarnya, tapi saya ragu. Jangan sampai saya sholat di situ, diumumkan nama saya bangga. Jadi saya sangat menghindarinya. Jadi dia habis nyumbang marmer, dia pindah sholatnya, ndak mau sholat situ, ndak mau dengarkan namanya diumumkan. Nah, akhirnya dia pindah sholatnya. Perjalanan pulang, terlihat gelisah hatinya. Apa katanya? Benar-benar itu ya, gangguan syaitan itu kalau kita bersedekah ya. Saya memang tidak sholat di situ, tapi hatiku selalu bertanya, udah diumumkan belum ya nama aku?
Udah diumumkan belum ya nama aku? Nah, maka subhanallah, namanya menyumbang, namanya kita mengeluarkan, itu pasti ada godaan syaitan. Tapi itu dilawan, latihan, dilawan. Orang nyumbang pakai nama, jangan langsung bilang dia ria. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Belum tentu dia ria. Atau ada orang nyumbang tidak pakai nama, belum tentu juga dia ikhlas. Urusan ikhlas ria itu urusan dia dengan Allah yang tahu. Kita tidak boleh menilai manusia. Sangat-sangat tidak boleh. Ada orang nyumbang pakai hamba Allah, karpet Al-Kafah 10 meter. Hamba Allah tidak mau disebut namanya, tapi pas diumumkan dia colek temannya, bro saya itu sengaja saya. Atau sebelum masuk ke masjid, nanti kalau ada sumbangan karpet ya 2 saf itu tidak lain dan tidak bukan saya itu bro, cuma saya tidak mau sebut nama karena saya takut ria. Sama aja ya mah. Atau ada orang yang tulis nama, belum tentu dia ria, dia tulis namanya Syamsuddin Nur, nyumbang 10 saf. Sengaja dia tulis namanya. Untuk apa? Supaya kasih tahu para pengusaha. Mahasiswa saja sumbangannya segini. Kau pengusaha, masa sumbanganmu tidak ada? Itulah biasa trik yang dipakai pengurus masjid. Saya bocorkan hari ini. Dia pasang itu donatur paling atas banyak. Paling atas. Jadi kepada yang selanjutnya malu dia kalau ngasih sedikit. Padahal belum tentu itu nomor 1 itu ada. Untuk mancing jamaah. Lanjut ya. Maka harta itu akan berbicara. Dahulu aku sedikit, maka hari ini engkau membuatku berlipat ganda. Yang kedua dia ngomong, dahulu aku yang engkau jaga, hari ini aku yang menjagamu. Ibu, Bu, kalau ada uang di dompet 10 juta, ibu mau nggak kira-kira tasnya jauh-jauh dari ibu? Nggak mau. Ibu jagain hartanya. Kalau ada ibu yang jagain harta. Harta kalau masih ada sama kita, maka kita yang menjaganya. Maka kata harta tersebut, dahulu engkau yang menjagaku, setelah engkau sedekahkan, aku yang menjagamu dari api neraka. Aku yang menjagamu dari api neraka. Subhanallah. Siapa yang tahu ketika kita nyumbang karpet misalnya, atau nyumbang sesuatu, ternyata itu sebab kita terhindar daripada api neraka. Yang ketiga, kata harta yang kita keluarkan, maka subhanallah, apa kata dia? Dahulu aku tidak abadi. Dahulu aku tidak abadi. Berapa banyak orang yang bangga dulu dengan iPhone 10-nya. Pas keluar iPhone 11, tidak bangga lagi dengan iPhone 10. Keluar iPhone 12, makin ketinggalan iPhone X. Keluar lagi iPhone 13. Tidak bangga lagi dengan iPhone 10-nya. Subhanallah. Maka tidak abadi yang namanya harta. Tidak abadi, tapi akan menjadi abadi ketika kita mengeluarkan harta tersebut. Maka subhanallah, siapa yang malam ini mau ngasih 1 saf? Itu ciri-ciri jamaah kita orang-orang ikhlas. Nggak mau mengumumkan di sini. Nanti setelah ini dia hubungi panitia. Insya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Maka Nabi SAW memberi pesan, takutlah terhadap maksiat, maka engkau akan menjadi ahli ibadah. Yang kedua, ridhalah terhadap pemberian Allah, maka engkau akan menjadi yang paling kaya. Yang ketiga, apa? Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukminan, orang yang paling aman. Bu, ibu, oh ibu, tetanggaku di sini, saya anggap tetanggaku di sini, karena ada rumahnya mertuaku di sini. Mertuaku tinggal di Bogor, tidak pernah ketakutan ikan cupangnya kelaparan, karena baik tetangganya. Tidak pernah ketakutan mertuaku burungnya itu kelaparan, karena baik tetangganya.
Tidak ada gunanya Pak CCTV kalau kita jahat sama tetangga, tidak ada gunanya. CCTV terbaik adalah mulut tetangga. Saya kasih tahu, CCTV terbaik daripada Bapak mahal-mahal sewa security, beli CCTV sisi kanan sisi kiri, lebih baik Bapak beli nasi padang bagi kiri kanan depan belakang tetangga, aman rumah. Makanya kata ulama, membeli rumah itu aljar qoblad dar, beli tetangga dulu baru beli perumahan. Dulu waktu perluasan kota Makkah, ini kisah nyata. Jadi Masjidil Haram itu mau diluaskan, ya. Masjidil Haram mau diluaskan. Jadi orang-orang disuruh pindah. Ada rumah-rumah warga di situ. Orang-orang disuruh pindah. Kenapa? Mau diperluas Masjidil Haram. Maka silakan pindah. Masjidil Haram mau diluaskan. Silakan pindah Masjidil Haram. Dikasih rumah gratis, disuruh pindah. Nggak ada yang mau pindah. Kenapa? Nggak ada yang mau jauh dari Masjidil Haram. Akhirnya berpikir, gimana caranya supaya mereka pindah ya? Gimana caranya? Akhirnya di dekat Arafah, itu daerah tidak ada bangunan di sana. Tiba-tiba di dekat Arafah dibangun rumah. Rumah siapa dibangun di situ? Dibangun rumahnya Sudais, dibangun rumahnya Suraim, dibangun rumahnya Mahir Al-Muaqli, dibangun rumahnya Abdullah Iwad Al-Juhni, dibangun rumahnya Syekh-Syekh kota Makkah, imam-imam besar. Lalu ditulis pelangnya, dijual rumah bertetangga dengan imam Masjidil Haram. Langsung rame di situ, pindah semua. Subhanallah. Maka al-jar qabla dar. Imam Ibrahim bin Adham, tetangganya mau jual rumah, lagi butuh duit, jual rumah. Dia jual rumah, ndak laku-laku. Akhirnya Ibrahim bin Adham tanya, kenapa? Saya jual rumah kesulitan, nggak laku-laku. Ibrahim bin Adham cuma tulis di bawahnya, dijual rumah bertetangga dengan Ibrahim bin Adham. Ditulis di bawahnya, dijual rumah bertetangga dengan Ibrahim bin Adham. Langsung laku. Datang orang lagi, udah laku rumahmu? Udah. Rumah sebelah dijual nggak? Dia nanya rumah sebelah, dijual nggak rumahnya? Enggak, saya beli dengan harga tinggi, misal harganya 100 juta, saya beli dengan 500 juta. Enggak, saya mau jual 2 miliar. Kenapa mahal sekali? Memang rumahku harganya 100 juta, tapi tetanggaku harganya 2 miliar. Ibrahim bin Adham, seorang sufi, seorang ulama hebat. Subhanallah. Maka al-jar qabla dar. Perbaiki hubungan dengan tetanggamu, maka subhanallah engkau akan menjadi orang yang paling merasa aman. Kata baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi katakan, fal yukrim jarah, muliakan tetangga. Kenapa disuruh muliakan tetangga? Karena tidak semua tetangga baik. Kenapa ini posisinya nih tetangga hebat banget nih, sampai disebut dalam nasihat yang hebat, 5 nasihat yang hebat, tetangga pun masuk di dalamnya. Kenapa tetangga masuk? Karena tidak semua tetangga baik. Jadi butuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya baik sama tetangga walaupun tetangga saya rese? Karena Allah yang suruh, karena Nabi yang suruh. Jadi tetangga yang rese itu ladang pahala. Kalau tetangga baik, tidak butuh hadis, tidak butuh ayat, pasti kita baik juga sama dia. Tapi kadangkala ada juga tetangga yang tidak baik. Jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah. Maka yang pertama, jauhi maksiat, maka engkau akan menjadi seorang ahli ibadah. Yang kedua, maka engkau ridha terhadap apa yang diberikan Allah, maka engkau akan menjadi manusia paling kaya. Yang ketiga, perbaiki hubunganmu dengan tetangga. Ahsin, perbaiki, muliakan tetanggamu. Subhanallah. Maka engkau akan menjadi manusia yang paling merasa aman. Yang keempat, kata baginda Nabi SAW, cintailah saudaramu, saudara sesama muslim, maka engkau akan menjadi orang yang paling selamat. Ada satu hadis begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya
sendiri. Apa maksudnya? Hilangkan iri dengki. Tetangga beli mobil baru, kita bahagia. Alhamdulillah bisa nebeng. Tetangga beli sesuatu, kita bahagia. Jangan terbalik, jamaah. Jamaah. Jangan iri dengki. Tetangga beli AC, dia yang kedinginan. Tetangga beli water heater, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, dia naik ambulans. Tetangga naik haji, dia innalillahi. Itu iri dengki. Ada iri yang diperbolehkan, namanya ghibthah. Apa itu ghibthah? Iri dan termotivasi. Yang tidak boleh namanya hasad. Apa itu? Dia iri dan ingin hilang nikmat itu dari orang lain. Masa dia yang sukses padahal saya yang kerja keras. Tidak pantas dia jadi orang. Itu iri yang tidak boleh. Tapi kalau ghibthah, suksesnya dia, gimana ya caranya? Dia nanya. Subhanallah. Maka iri yang diperbolehkan, ghibthah. Tanya, dekati. Ternyata Ibu Liza, bagaimana ya caranya Ibu Liza dapat menantu begitu? Dia nanya sama Ibu Liza. Kenal Ibu Liza enggak? Kenal Ibu Liza enggak? Mertua aku itu di belakang. Nah, tetangganya Bu Liza, jangan iri yang jelek, hasut. Cantikan anakku daripada anaknya, masa anaknya bisa dapat? Enggak. Tapi ghibthah, apa itu ghibthah? Nanya ke Bu Liza, Bu Liza, gimana sih caranya biar dapat mantu Ustadz? Kata Bu Liza, dipelet. Dikasih salad buah, dibaca-bacain salad buahnya. Nah, tanyalah doanya. Apa doanya ketika Ibu Liza kasih salad buah kepada Ustadz Syam? Sehingga Ustadz Syam tidak bisa berpaling dari jihan. Apa doanya? Tanya, itu namanya ghibthah. Iri yang diperbolehkan. Cari caranya. Ada orang sukses, tanya caranya. Gimana caranya sukses? Bukan malah menjatuhkan usaha orang lain. Itu hasud. Kalau ghibthah, mencari cara, belajar. Kok bisa dia sukses? Padahal sama-sama dua mataku, sama-sama dua tanganku, sama-sama dua kakiku. Dia bisa sukses, saya juga bisa sukses. Maka la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, tidak sempurna sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jamaah. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, lanjut. Ini fotoku tahun berapa ini? Awal-awal ini. Waktu itu saya belum pakai behel. Makanya tidak kelihatan giginya. Foto. Sekarang saya sudah pakai behel, udah selesai, udah lepas. Alhamdulillah. Ini awal-awal saya masuk TV. Waktu saya pakai ini peci, ada kan golongan cocokologi namanya. Dia bilang, Ustadz liberal pakai peci tanda salib. Mana ada tanda salib begini? Ada memang itu golongan kita, biasanya itu ibu-ibu Facebook. Sedikit-sedikit tanda ini apa? Azab Allah. Sedikit-sedikit ini pasti fitnah dajjal. Sedikit-sedikit dajjal, sedikit-sedikit dajjal. Ya, memang kita harus takut akan fitnah dajjal. Makanya kita doa saja. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Memang kita harus takut, tapi tidak semua dikait-kaitkan dengan dajjal. Suntik vaksin, suntik dajjal katanya. Kalau vaksin dimasukkan tubuh kita, maka kita bisa dideteksi dimanapun kita berada. Memang bisa jadi, tapi kecil kemungkinannya. Tapi ya kita butuh orang-orang begitu. Tidak seru hidup ini kalau tidak ada orang-orang begitu. Jamaah. Masa saya ceramah di Trans TV dibilang pakai peci salib. Akhirnya setelah ada komentar begitu, tidak pernah lagi saya pakai peci ini. Tapi ternyata Al-Kafah masih memakainya. Lanjut. Yang terakhir, jadi sudah ada 4 tadi. Takut maksiat. Apa yang kedua? Ridha pemberian Allah. Yang ketiga, baik terhadap tetangga. Yang keempat, baik terhadap saudara. Yang terakhir kata baginda Nabi SAW, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kurangi tertawa. Jangan terlalu banyak tertawa, karena tertawa itu mematikan hati. Berarti Ustadz kita harus serius terus. Tidak boleh orang ketawa terus.
Ada yang mengatakan kiasan. Orang yang hobinya tertawa saja, dia akan cari yang bikin ketawa saja terus. Mau kemana? Maulid. Siapa penceramahnya? Ustaz Sam. Malas, enggak lucu. Dia cari ceramah yang lucu. Pas pulang dari sini ditanya ibu, Bu, apa tadi ceramahnya Ustaz Sam? Enggak tahulah, pokoknya lucu. Dia cari lucunya saja. Saya itu senang nonton ceramahnya Ustaz Maulana, Ustaz Latif, Ustaz Abdul Somad, Ustaz, dia sebutkan semua. Tapi tidak ada diambil hikmahnya. Yang diambil, kenapa ibu suka? Karena lucu. Karena lucu. Subhanallah. Nah, maka kata Nabi, jangan terlalu banyak tertawa, karena tertawa bisa mematikan hati. Ada dua sebenarnya maknanya. Yang pertama, dalam ilmu medis yang pernah kami ketahui, memang orang kalau bisa jadi orang tertawa terbahak-bahak itu bisa membuat jantungnya tiba-tiba berhenti. Karena tidak sedikit orang mati gara-gara ketawa. Kalau dia terbahak-bahak. Nah, bisa jadi yang kedua kiasan. Apa makna kiasannya? Orang yang terlalu banyak tertawa maka sering membuat dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita disuruh menangis terus, enggak. Hiburan boleh, tertawa boleh, ya. Karena sahabat Nabi juga ada yang lucu-lucu. Nabi juga tertawa. Nabi duduk sama Sayyidina Ali, ya. Duduk sama Ustaz, izin. Duduk sama Sayyidina Ali. Ketika Nabi makan kurma, Nabi sama Sayyidina Ali. Makan juga Sayyidina Ali. Sayyidina Ali iseng. Setiap dia makan kurma, dia pindahin bijinya. Makan kurma, dipindahin bijinya. Makan kurma, pindahin bijinya. Akhirnya sudah selesai. Nabi enggak merhatiin. Akhirnya selesai, kata Sayyidina Ali, tunggu dulu, jangan ada yang berdiri. Kita hitung dulu siapa yang paling banyak makannya hari ini. Dia padahal dia sudah kasih pindah biji kurma ke tempat Nabi. Kata Rasulullah, bagaimana caranya kita tahu? Kata Sayyidina Ali, kita hitung saja berapa biji kurma yang ada di depannya. Dia isengin Nabi, dia kerjain Nabi, dia prank Nabi. Makanya kata Nabi SAW, oh baiklah kita hitung. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya radhiyallahu anhu warda. Siapa yang paling banyak biji kurmanya? Ternyata yang paling banyak biji kurmanya engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Tidak kalah cerdas Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tunggu dulu. Yang paling banyak makannya hari ini bukan saya. Yang paling banyak adalah engkau. Kata Ali, apa saya? Orang saya tidak ada. Itulah saking rakusnya engkau, bijinya juga kau makan. Saya masih untung, saya sisakan bijinya. Kau sebiji-bijinya yang dimakan. Waduh, coba lihat. Rasulullah juga tertawa. Bahkan Rasulullah pernah tertawa sepanjang tahun gara-gara seorang sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman itu iseng sekali. Nuaiman itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mau pergi berdagang ke Syam, izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya izin bawa sahabat. Siapa aja yang kau bawa, saya bawa ini. Untuk apa dia? Untuk jagain barang. Siapa lagi? Saya bawa ini. Untuk apa dia? Untuk bantu saya jualan. Siapa lagi? Saya bawa ini. Untuk siapa? Penunjuk jalan ya Rasulullah. Siapa lagi yang kau bawa? Saya bawa Nuaiman ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ngapain kau bawa Nuaiman? Tidak ada gunanya Nuaiman itu. Tidak ada gunanya Nuaiman. Kata Sayyidina Abu Bakar, lumayanlah buat hiburan. Daripada bosen di jalan ya kan. Akhirnya berjalanlah bersama dengan Sayyidina Nuaiman. Sampai di peristirahatan tempat berjualan yang pertama, Nuaiman nih nanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau sudah bagi tugas. Ada yang kau suruh ke pasar, ada yang kau suruh jaga makanan, ada yang kau suruh ini. Saya tugasku apa? Kata Nuaiman dengan bangganya. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada kau tugasmu, terserah kau mau ngapain aja. Tidak ada tugasmu, terserah mau ngapain aja lah, terserah. Karena Sayyidina Abu Bakar tahu, nih orang kalau dikasih tugas pasti tidak becus. Cuma jadi hiburan aja dia ikut. Akhirnya apa yang terjadi? Berangkatlah Sayyidina Abu Bakar berdagang. Nuaiman main. Setelah main, lapar dia. Pulang ke tenda. Salah seorang sahabat menjaga makanan. Maka katanya, bagilah makananmu sedikit tuh. Lapar kita nih. Iya, udah lapar dari tadi keliling-keliling aku. Morning bakery belum buka pula. Jangan lapar, aku bagilah makanan nih. Kata sahabat, saya tidak akan berikan kepadamu
Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar berpesan kita makan bersama. Kata Nuaiman, benar kau tidak mau kasih aku makan. Benar, saya amanah, saya menjaga. Tidak boleh, kita harus makan bersama. Apa jawaban Nuaiman? Oh, jaga-jaga kau ya, aku balas nanti kau. Tidak ngasih aku makan. Maka berangkat Nuaiman, cari akal dia. Gimana caranya supaya saya bisa makan. Jalanlah ke pasar, tujuannya cari makan. Ketika di pasar dia lihat ada budak yang dijual. Dia nanya, berapa harganya budak nih bos? Ah, ambillah 500 dirham. Ini, 600 dirham. Ini 700 dirham. Wah, mahal-mahal budak di sini ya, kata Nuaiman. Kok bisa? Wah, saya punya budak sana 50 dirham saja. Di mana? Ada di tenda saya budak saya tuh. Kok bisa 50 dirham harganya? Kok murah kali? Kata Nuaiman. Ya begitulah, ada sedikit kekurangannya. Apa kekurangannya? Kata penjual budak tadi. Kekurangannya itu dia selalu merasa diri bahwa dia bukan budak. Padahal dia budak saya. Cuma kadang-kadang kambuh penyakitnya, dia merasa bahwa dia tuan saya. Dia merasa bahwa dia bukan budak, dia merasa orang merdeka, padahal dia budak saya. Oh, kata yang mau beli, enggak apa-apa. Yang penting 50 dirham kan? Iya, murah. Udah kita ceklah. Datang ke sana. Ditangkaplah sahabat tadi ini sama yang mau beli budak tadi. Mana budaknya? Nah, ini dia nih, budak saya nih. Ditangkaplah, diikat. Berteriak nih sahabat, saya bukan budak. Mana ada saya budak? Saya ini penjaga makanan. Saya ini orang merdeka. Apa jawaban yang beli tadi? Udahlah, saya udah tahu penyakitmu. Kau ini adalah budak yang selalu mengaku orang merdeka. Ditangkap budak ini. Sayyidina Abu Bakar pulang. Di mana sahabatmu Nuaiman? Katanya, sudah kujual tadi wahai Abu Bakar. Kenapa kau jual? Dia nggak mau kasih saya makanan. Kisah ini sampai kepada baginda Nabi SAW. Rasulullah tertawa. Bahkan dikatakan sepanjang tahun setiap ada yang datang kepada Rasulullah diceritakan kisah ini. Setiap ada yang datang ke Rasulullah diceritakan kisah ini, diceritakan kisah ini. Kenapa? Karena ya memang santai aja hidup Rasulullah itu. Bukan berarti kita nggak boleh tertawa. Santai aja hidup di masa Nabi santai, ya. Jamaah. Ya. Nuaiman itu parah memang. Tapi mau gimana? Sahabat marah tapi dia cinta Allah. Jadi hobinya mabuk. Habis mabuk datang, ya Rasulullah saya habis mabuk, cambuk saya. Pulang lagi. Ya Rasulullah saya habis mabuk, cambuk saya. Pulang lagi. Kata sahabat yang lain, kurang ajar ini Nuaiman nih. Mempermainkan Rasulullah. Mudah-mudahan la'anallahu wa rasulah Nuaiman. Allah melaknat Nuaiman. Allah dan Rasulullah melaknat Nuaiman. Kata sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah? Jangan kau katakan begitu. Justru Allah dan Rasulnya mencintai Nuaiman. Kenapa Nuaiman dicintai? Setiap peperangan dia ikut. Dia mencintai Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah. Bahkan setelah Rasulullah meninggal dunia, wafat, Nuaiman tuh duduk di depan makamnya Rasulullah. Dia ingat-ingat dulu Rasulullah lewat sini, nangis dia. Dia Rasulullah bersama saya, nangis Nuaiman. Tiba-tiba pas dia ingat-ingat Rasulullah, ada orang buta lewat, mondar-mandir. Orang buta lewat, mondar-mandir. Nuaiman terganggu. Saya lagi khusyuk ingat Rasulullah, mau lewat-lewat depan saya. Ditangkap orang buta ini sama Nuaiman. Dia tanya, kenapa bapak mondar-mandir? Apa katanya orang buta ini? Saya dari tadi cari toilet. Saya mau buang air. Oh, toilet, kata Nuaiman. Oh ya udah kalau gitu sini saya antar. Diantarlah dia. Dibawa masuk ke dalam masjid dekat mimbar. Dia bilang pipis lah situ. Nah ini toilet nih, pipis lah di situ. Subhanallah. Sahabat yang lain hampir mukul orang yang buta tadi itu, kan enggak tahu bahwa dia orang buta. Pas dia lihat, kenapa bapak pipis di sini? Ini masjid, ini mimbar. Kata orang buta, enggak tahu, ada yang nganter saya ke sini. Kata sahabat, langsung nebak, tidak lain dan tidak bukan, pasti Nuaiman. Kata orang buta ini, tunjukkan saya di mana Nuaiman. Saya mau membalasnya. Bisa-bisanya dia nganter saya pipis di dalam masjid. Kata orang buta ini. Kata sahabat, Nuaiman itu kalau lagi dicari menghilang. Tapi kalau tidak dicari muncul sendiri. Tunggu saja, Nuaiman itu akan muncul dengan sendirinya. Maka orang buta ini sambil kesel dia cari, mana Nuaiman? Mana Nuaiman? Mana Nuaiman itu? Mana Nuaiman itu? Tiba-tiba ada yang tangkap tangannya.
Dia bilang begini, kau cari siapa? Saya cari Nuaiman. Oh Nuaiman, saya tahu di mana dia berada. Ditangkap tangannya, dibawa masuk kembali ke masjid, lalu di hadapannya langsung dipukul. Nah ini di depanmu ada Nuaiman. Langsung diangkat tongkatnya, ini orang buta dipukulin. Langsung berkerumun sahabat ditangkap. Berani-beraninya ada yang memukuli Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Yang dipukul adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda. Maka kata, kenapa siapa yang kupukul ini? Utsman bin Affan. Lah, tadi katanya Nuaiman ini. Justru yang mengantarmu ke sini adalah Nuaiman. Justru yang mengantarmu ke sini adalah Nuaiman. Sahabat Rasulullah. Tapi tidak bisa divonis. Kenapa? Karena dicintai Allah dan Rasulnya. Karena dia sangat mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Maka momen maulid ini salah satu bentuk cinta kita sama Rasulullah. Beda-beda orang. Ada mungkin golongan yang lain tidak mau maulid tapi minimal baca sirah nabawiyah. Ada juga kita ya kalau ndak ada maulid ya benar-benar ndak kenal Nabi. Saya tanya tadi anak-anak SD SMP hafal anak-anak Nabi. Ada yang jawab pakai lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Nah, bisa dihafal. Bagaimana kalau tidak ada maulid sama sekali? Pas saya tanya hafal personil Blackpink, hafal semua. Isa, Jennie, Rose, Jisoo. Ya hafal 4-4-nya. Subhanallah. Anak-anak Nabi enggak kenal. Maka momen maulid, momen menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada kita mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan Allah mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah kelak. Maka ingat, mencintai Rasulullah itu banyak caranya. Minimal ikuti sunnah Nabi dan jangan mengejek sunnah Nabi. Ya, jangan mengejek sunnah Nabi. Ada orang pakai celana cingkrang, itu sunnah Nabi, pakaian Nabi. Jangan diejek. Wih, banjir di mana Pak? Jangan. Ada yang mungkin tidak mau pakai celana cingkrang masih di bawah mata kaki, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar juga melorot kadang-kadang di bawah. Kata Nabi bukan itu, nggak apa-apa kalau ndak sombong. Jadi ada beberapa versi. Ada orang panjangkan janggotnya, jangan katakan mbe, jangan. Ya apalagi dikatakan jenggot Pancasila. Jenggot Pancasila cuma 5 lembar dipanjang-panjangin. Ya minimal dia mau memanjangkan ya dalam rangka mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Jangan diejek orang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi minimal kita berusaha menunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, baiklah karena sudah jam 10 lewat 12. Berapa lama waktu saya Ustaz? Hah? Masa? Oh, baiklah kalau begitu maka saya mulai ceramahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kalau dengar nama Nabi langsung sholawat ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi itu kata guru kami Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal sekaligus Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Beliau mengatakan Rasulullah itu punya nama kecil. Nama kecil, nama kesayangan. Nah, Rasulullah itu punya nama kesayangan. Syam ini punya nama kecil. Kalau ada orang yang panggil Syam, saya Syam lagi makan di Mita Rempah, ya kan? Lagi makan, tiba-tiba ada yang panggil Ustaz Syam. Paling Syam cuekin dulu karena lagi makan. Paling fans mau minta foto, ya kan? Atau di bandara, paling saya cuekin. Nah, lagi makan misalnya atau lagi sibuk, saya nggak terlalu perhatiin. Tapi kalau ada yang panggil nama kecilnya Syam, kalau ada yang panggil nama kecilku, pasti ku cari di mana orangnya. Kenapa? Karena ini pasti bukan orang biasa, orang yang sangat mengenal saya.
Di bandara misalnya ada yang panggil, Ustaz Sam, Ustaz Sam. Nah, saya bilang pasti fans, ya. Fans ini mau foto. Ya, kalau saya buru-buru saya jalan aja, ya kan. Tapi kalau misalnya ada yang panggil nama kecilku, saya nggak mau sebutan nama kecilku, rahasia. Pasti saya cari, siapa itu? Pasti kenalan nih, pasti kenal deket nih, karena nama kecilku dia panggil. Begitu pula Rasulullah. Berkata ulama, kalau kita panggil nama kecilnya Rasulullah, kemungkinan besar Rasulullah akan hadir bersama kita. Kemungkinan besar Rasulullah hadir bersama kita. Nah, malam ini saya mau kasih tahu nama kecilnya Rasulullah, nama kesayangannya Rasulullah, kita panggil bersama-sama dan berharap Rasulullah bisa hadir bersama kita di sini. Karena yang namanya alam ruh, apalagi keistimewaan untuk Rasulullah, ada seorang datang, ya, ketika Rasulullah wafat ila rafiqil a'la, ada seorang datang, ya, karena disebabkan dia mendengar ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa untuk bertaubat kepada Allah atau minta Rasulullah ampunkan dosanya, ya, minta Rasulullah supaya sampaikan kepada Allah supaya diampuni dosanya. Maka dia datang ke Madinah. Sampai ke Madinah bukan Rasulullah yang dihadapi. Ternyata yang dihadapi di Madinah Sayyidina Umar bin Khattab sedang pegang pedangnya. Siapa yang bilang Rasulullah mati, ku penggal lehernya. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal, ku penggal lehernya. Kata siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal, ku penggal lehernya. Nah, ini orang ini kaget. Saya ini mau ke sini ketemu Rasul. Tiba-tiba saya ketemu Umar bin Khattab, begini gayanya. Dia tanya, mana Rasulullah? Ternyata Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka orang ini berlinang air mata. Bagaimana Allah akan mengampuni dosa saya? Bagaimana Allah akan mengampuni dosa saya? Sedangkan Rasulullah sudah meninggal dunia. Padahal saya mau minta kepada Rasulullah supaya Allah mengampunkan dosa saya. Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah pun 3 hari dikuburkan, ya. Dikuburkan Rasulullah SAW. Orang ini tidak mau pulang ke kampungnya. Dia selalu menangis di samping makamnya Rasulullah SAW. Maka pada akhirnya sahabat yang menjaga makam Rasulullah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, suruh anak muda itu pulang karena Allah sudah mengampuni dosanya. Artinya apa? Rasulullah masih bisa hadir bersama kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau ada yang bermimpi melihatku di dalam mimpinya, pastikan itu adalah saya. Karena tidak bisa jin menyerupai saya. Nah, Rasulullah masih bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, siapa nama kecilnya Rasulullah? Nanti insya Allah kalau saya diundang lagi. Karena udah habis waktunya tadi. Nama kecilnya Rasulullah, 1, Toha. Yang kedua, nantilah pas Isra Mi'raj atau apa saya diundang lagi. Yasin. Ada Toha, ada Yasin. Itulah kenapa biasanya kita kalau sholawatan berdiri, karena kita sedang menyambut Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Saya kasih tahu sedikit. Salatullah, salamullah. Salam, jangan salatullah, salamullah, salah. Salatullah, salamullah. Yang pertama pakai sad, yang kedua pakai sin. Salatu salamu, salatu salamu. Jangan salatullah salamullah, salah. Salatullah salamullah. Jadi orang berdiri pada saat salawat itu, maka seakan-akan dia sedang memanggil Rasulullah dan rasakan kehadiran Rasulullah bersama dengan kita di sini. Semuanya berdiri, kita undang Rasulullah hadir di sini. Rasakan hati kita memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala
صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله يا رسول الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين Habibillah. Sekali lagi benar-benar rasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami yakin Engkau diperlihatkan oleh Allah apa yang kami lakukan malam hari ini. Kami memanggil namamu, kami mencintaimu ya Rasulullah. Kami berharap Engkau mengingat wajah kami di padang mahsyar kelak, sehingga Engkau sudi memberikan syafaat kepada kami. Ya Rasulullah, memang kami tak sebaik sahabat-sahabatmu dalam mencintaimu, dalam berkorban untukmu, dan kami belum bisa membalas cintamu kepada kami ya Rasulullah. Maka ya Rasulullah, malam hari ini sebagai bukti cinta kami mengajarkan kepada anak-anak kami, pasangan kami, bahwa kami memiliki junjungan sepertimu. Kami akan mengajari anak-anak kami supaya menjadikanmu seorang idola, dan hanya Engkau yang mampu memberikan syafaat kepada kami di hari kiamat kelak. Kami tidak mampu mengandalkan amal ibadah kami ya Rasulullah untuk masuk ke surga, namun kami sangat bisa dan yakin mampu mengandalkan cinta kami kepadamu untuk bisa membersamaimu di dalam Jannatul Firdaus. Salatullah salamullah. Ya Rasulullah, pandanglah kami ala taha Rasulillah. Ya Rasulullah, kami rindu salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, sampaikan kepada kekasihmu bahwa kami begitu mencintaimu. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, sampaikan kepada kekasihmu Rasulullah bahwa kami sangat merindukannya. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah bahwa kami benar-benar menginginkan untuk bersamamu di Jannatul Firdaus. Ya Allah, pandanglah kami yang hadir di sini. Di antara kami di sini ada yang datang membawa dosa-dosanya. Jangan Engkau biarkan ia keluar dari sini sebelum Engkau ampuni dosanya. Ya Allah, di antara kami di sini ada yang datang membawa penyakitnya.
Jangan Engkau biarkan ia keluar dari sini sebelum Engkau sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, di antara kami di sini ada yang datang membawa segala hajatnya. Jangan biarkan dia kecewa. Kabulkan segala hajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Di antara kami di sini ada yang belum punya keturunan, maka berikanlah keturunan yang saleh dan salehah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Di antara kami di sini ada yang sangat berharap supaya bisa ke Masjidil Haram, maka undanglah kami untuk berziarah ke Makkah dan Madinah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Sebagaimana kami di sini membuktikan cinta kami kepada Rasulullah, maka kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus bersama dengan kasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Panjangkan umur kami, umur kedua orang tua kami. Jikalau sakit sembuhkan ya Allah. Jikalau sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Dan ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, keturunan kami ya Allah, jadikan mereka penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, serta anak-anak yang berakhlak Al-Quran. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, saya persilahkan duduk kembali. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.